yang mereka kira kata orang Unpad ini abal-abal, jadi mereka siapkan tim pendamping dari UI, dari Trisakti apa. Tapi setelah kita presentasi proposal, kita jalan dan kemudian mereka tahu bahwa Unpad punya kapasitas lebih, jadi langsung mereka lepas konsultan-konsultannya itu. Langsung dilepas dan mereka anggap bahwa Unpad ke depan mampu menangani sendiri. Halo Suara Patimura. Balik lagi bersama Balik kita lagi berdua ya, Sandy dan Laura di sini dalam di program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, hari ini kita udah bersama tamu-tamu kita pastinya. Dan sebelum kita kenalan, mungkin kita nggak lupa untuk ngingetin juga ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Suara Patimura dan juga follow Instagram kita di @suara.patimura. dan jangan lupa like di Facebook kita Radio Suara Patimura. Nah, mungkin kita langsung aja perkenalan diri bersama jabatan. Ya, Bapak-bapak dipersilakan. saya Dr. Muspida, MSc, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi. Saya Dr. Zainal Abidin Musirarin, MSc, Wakil Dekan Bidang 1 Fisip Unpad. Baik, saya Dr. Yosef Antonius Ufi, MA, Kepala Laboratorium Ilmu Administrasi Fisip Unpad, sekaligus Ketua Tim Studi Sosmed CSR Blok Maseleng. Saya Mukhtar SOSMA, kandidat rektor, salah satu Administrator. bagian dari administrator kegiatan sosmed. Terima kasih. Oke, nah mungkin untuk teman-teman Suara Patimura udah nggak asing lagi ya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Apalagi mahasiswa Universitas Patimura. Pasti sudah tahu Ya, semuanya pastinya udah kenal harus ya. Iya harus. Kita langsung saja Ke pertanyaan pertama ya. Iya. Jangan canggung ya. Bapak-bapak nggak usah tegang. Iya Pak, kita mau nanya nih. Kegiatan pemetaan sosial ini dimulai dari kapan sih kalau boleh tahu? Ya, jadi kegiatan social mapping, pemetaan sosial ini untuk khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu adalah salah satu sasaran di mana berdasarkan surat edaran Kepala SKK Migas dan surat kuasa tentang studi pemetaan sosial dalam rangka penyiapan dana-dana CSR dari INPEX yang selaku kontraktor hulu migas sebagai pelaksana nanti dalam rangka sumber gas ya, sumber gas abadi Blok Masela di salah satunya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oleh karena itu penting untuk dilakukan ini supaya nanti pada saat penyelenggaraan kegiatan Blok Masela tentunya perlu dipersiapkan masyarakatnya, sehingga perlu ada pemetaan baik dari sisi potensi sumber daya alam maupun dengan potensi sumber daya manusianya. Ini sangat penting sehingga masyarakat dipersiapkan diri untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Masyarakat tidak hanya berharap bahwa ketika Blok Masela beroperasi ada ketergantungan. Justru kita berharap model pemetaan sosial ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bawah manajernya Pak Dr. Zainal Purwarin sebagai Wadik 1 dan Pak Yosef sebagai ketua pengkajian ini. Oleh karena itu ini sangat penting supaya masyarakat nanti bisa mempersiapkan diri. Apa sih yang harus dikontribusikan? Jadi bukan hanya sekedar menerima dana CSR, tetapi dana CSR itu adalah merupakan jembatan untuk mengembangkan potensi masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga dia tidak menjadi ketergantungan, dia tidak menjadi penonton, tetapi dia turut berkontribusi. Ini yang kita harapkan dan kajian ini
sudah dilakukan dan kemarin sudah dipresentasikan sangat memberikan gambaran mulai dari pemetaan sosial di daerah mana apa yang harus dilakukan, bagaimana kesiapan masyarakat untuk menghadapi ini supaya jangan nanti menjadi beban, menjadi ketergantungan, menjadi harapan yang sia-sia. Kita harus mempersiapkan masyarakat. Inilah sebenarnya inti atau tujuan utama kajian pemetaan sosial ini. Bagaimana kita memetakan potensi sumber daya alam dan bagaimana memetakan kemampuan potensi sumber daya manusianya untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh ketua tim kajian dan akan diperkuat oleh manajernya Pak Dr. Zainal Regi Purwaring, sehingga tim ini bukan hanya sekedar dalam kondisi pandemi, dia mampu melahirkan sebuah studi yang skala internasional. Kan ini adalah proyeknya adalah dari Intek, salah satu kontraktor dari Jepang yang memang mempercayakan kepada Unpad untuk melakukan kajian-kajiannya. Ya, saya pikir itu untuk sementara. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Siapa saja yang terlibat dalam survei ini? Ya, yang terlibat ini ada tim. Yang sebagai tim yang memiliki keahlian ya. Jadi tim bukan sembarang dicopot, tapi tim yang memiliki keahlian yang memang terkait dengan social capital. Ada kebijakan sosial yang dilakukan, yang ahlinya adalah Pak Dr. Zainal Regi Purwaring, MSc. Ada ahli sosial dan memang CSR yang saya tahu betul. Dia banyak dalam penelitian disertasinya memang banyak menulis tentang dana-dana CSR, khususnya di dalam migas, yaitu Bapak Dr. Yosef Budi. Makanya dia diangkat sebagai ketua karena dia sudah banyak melakukan kajian-kajian terkait dengan sosial dan CSR-nya. Kemudian ada antropologi, ada ekonomi pembangunan, ada peneliti-peneliti sosial dan ekonomi sosial politik. Ini sangat betul satu tim yang lengkap, yang saling melengkapi. Bahkan kita melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat di sana yang memiliki keahlian. Jadi bukan hanya tim dari Universitas Pattimura, tetapi ada dari lembaga-lembaga sosial yang memang sudah lama berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Itu kita libatkan sehingga objektivitas kajian kita itu sangat kuat. Oh, ternyata bukan hanya di Universitas Batavia saja ya, jadi timnya ada juga dari luar. Iya. Kalau Jadi boleh tahu ada berapa banyak orang dalam timnya? Dalam tim itu ada 12 orang. Tim yang dari Nusantara 6 orang dan tim lokal. Tim lokal itu ada 6 orang yang bukan hanya memiliki kemampuan akademik, ya, tetapi juga memiliki latar belakang sosial yang memang selama ini penelitiannya, kajian-kajian yang dilakukan adalah kajian-kajian sosial masyarakat yang memang berada pada lokus kajian. Ya, lokus kajian. Jadi orang yang memang sudah lama berkecimpung di masyarakat dan itu masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi lokusnya di situ dan sangat banyak memahami kondisi-kondisi sosial masyarakat sehingga itu sangat terbantukan tim dari Unpati untuk melakukan kajian secara objektif. Ya, jadi orang-orang yang terpilih ini dengan masing-masing keahliannya ya. Ya. Nah Pak, kalau boleh tahu ini kan masih masa pandemi ya kan. Jadi bentuk surveinya apakah turun langsung ke lapangan atau gimana? Ya, secara teknis nanti Pak Dr. Rupi yang akan menjawab itu. Bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik. Saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Warek 4 sekaligus sebagai penanggung jawab pada kegiatan sosmed ini, bahwa betul kami ada 2 tim Unpati, peneliti dari Unpati 6 orang dan tim lokal anak-anak Tanimbar yang memiliki kompetensi dan pengalaman bukan hanya di bidang penelitian sosial tetapi juga dalam pendampingan masyarakat. Jadi kami melakukan survei ini secara paralel, itu online maupun offline. Jadi tim di KKT namanya tim lapang, mereka yang menghandle itu aktivitas-aktivitas pengumpulan data yang langsung dengan para narasumber, informan di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten dan stakeholder terkait. Itu melakukan wawancara langsung, melakukan FGD, melakukan penyebaran kuesioner dan segala macam.
kami tim Unpati juga secara pada saat yang sama juga melakukan hal serupa. Kami juga melakukan wawancara online lewat komunikasi telepon, WA, macam-macam untuk interview dengan para key informan di perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama di masing-masing desa sasaran 12 lokus itu. Juga mengadakan interview dengan stakeholder kunci di kabupaten juga kecamatan. Kemudian FGD juga kami lakukan secara online, misalnya dengan pemerintah KKT 2 kali. Itu pertama kali FGD untuk sosialisasi dan koordinasi data, itu dilakukan pada tanggal 25 November tahun 2020. Dan kemudian FGD dalam rangka verifikasi dan validasi data itu dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 kemarin. Itu dengan pemerintah KKT dan stakeholder terkait yang sekaligus untuk pertanggungjawaban publik. Sehingga kajian kita ini bukan hanya tertanggung jawab secara ilmiah, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan publik yang kuat, sehingga dukungan itu benar-benar terasa. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tambahan dari Bapak? Ya, jadi kegiatan yang dilakukan tadi seperti yang dijelaskan mulai diawali oleh Pak dan kemudian didetailkan oleh Pak Yosef selaku manajer teknis. Tujuan sosmed yang dilakukan itu tadi memang kolaboratif yang melibatkan pihak perguruan tinggi Unpati dengan 5 peneliti dengan latar kompetensi yang berbeda, tapi juga connected dengan tokoh-tokoh masyarakat yang 6 orang dengan latar pekerjaan dan peneliti sosial, tapi juga sebagian besar mereka itu juga punya pengalaman lapangan yang besar, dan penelitian itu sebenarnya kalau kita lihat sangat komprehensif, ya, tetapi juga sangat rumit karena kita dihadapkan dengan kondisi COVID, ya, kondisi COVID yang mendarat, dan di satu sisi harus kita komited dengan prokes, ya, protap COVID-19, tapi pada sisi yang lain kewajiban tim ini untuk kemudian harus melakukan pendataan sampai ke tadi Pak 4 bilang lokasi di mana ada 12 desa yang dipetakan, ditentukan sebagai lokasi penelitian yang tadi oleh Pak Oce itu melalui beberapa instrumen penelitian, pengumpulan data di lapangan dengan penyebaran kuesioner, tapi juga ada wawancara, kemudian juga ada FGD yang dimaksudkan untuk kemudian bisa merampungkan data yang dibutuhkan, tetapi di sana akan kita dapatkan tadi Pak 4 bilang potensi sumber daya alam, tapi manusia, tapi juga yang paling penting adalah problem atau masalah yang dihadapi, tapi juga kebutuhan yang harusnya diintervensi melalui rekomendasi program CSR yang sebenarnya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di mana sebuah perusahaan itu beroperasi, dan itu memang sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sehingga tadi PR4 bilang masyarakat tidak menjadi penonton, tetapi mereka akan memiliki rasa memiliki atau disebut dengan sense of belonging terhadap perusahaan itu. Gitu. Jadi mereka sumber daya alamnya dikeruk, dieksplorasi, tapi mereka merasa ada dampak yang menetes untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga ada join, saling menguatkan. Karena kalau tidak, maka biasanya ada konflik yang terjadi yang menyebabkan perusahaan itu harus berhadapan-hadapan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat itu. Karena itu CSR yang direkomendasikan, nanti programnya melalui sosmed ini pintu masuk untuk merekomendasikan sejumlah program yang kemudian akan membuat perusahaan impact atau blok masalah itu tidak sifatnya charity seperti kayak istilah dalam tanda petik, ya, center class begitu, tapi benar-benar yang
sesuatu yang memang kebutuhan real yang dihadapi dan dirasakan masyarakat dan diintervensi dengan rekomendasi program tadi, sehingga akan membantu masyarakat itu untuk dimampukan dengan kehadiran perusahaan, bukan dengan hadir perusahaan lalu masyarakat didegradasi. Itu kira-kira tujuan dari studi atau riset sosmed ini, tetapi juga sekaligus nanti saatnya berkaitan juga dengan nilai pengabdian, karena memang perguruan tinggi itu mengemban 3 dharma ya, kita tahu education dan kemudian ada riset dan juga pengabdian itu. Dan karena itu ya namanya setali 3 uang ini, kita melakukan penelitian tapi sekaligus menjadi pengabdian. Nah seperti itu saya kira saya jabarkan boleh. Memperkuatnya di sini sehingga nanti ya, eksekusi Dharma perguruan tinggi itu sudah 2 yang kita lakukan. Ya. Begitu Pak OR4 dan Bapak Ibu. Mungkin saya lanjut lagi kaitan dengan pengambilan data itu juga data-data sekundernya itu disuplai secara masif secara online. Jadi baik itu dokumen-dokumen desa, RPJMDes, RKPDes, data-data sampai ke data bansos, data keuangan desa, dana desa, alokasi dana desa, semuanya disuplai. Kemudian data RPJMD, Rensta, Renja, dan Lakip, OPD terkait dengan seluruh dokumen-dokumen semuanya mereka suplai secara online lewat WA maupun email, sehingga kita kaya data sekali untuk pertemuan ini, untuk penelitian ini. Dan penelitian ini sebenarnya memiliki kurang lebih 12 fokus data itu. Yang pertama kita menganalisis profil umum dan karakteristik sosial desa-desa sasaran, dalam hal ini 12 desa. Kemudian kita melakukan analisis terhadap potensi sumber daya alam, ekonomi, dan macam-macam itu, termasuk potensi lahan, pola pemilikan dan pemanfaatannya. Kemudian juga kita melakukan pemetaan dan analisis stakeholder dan karakteristik sosial stakeholder. Kemudian pemetaan dan analisis jaringan sosial serta derajat relasi sosial, kekuatan, peran, dan bagaimana pola hubungan antar stakeholder itu dengan segala bentuk kepentingannya juga. Kemudian kita melakukan pemetaan dan analisis terhadap masalah sosial dan potensi konflik. Kemudian kita melakukan analisis terhadap modalitas sosial, dan modal sosial itu dalam arti luas, ada modal ekonomi, ada modal SDM, ada modal SDA, ada modal finansial, dan modal infrastruktur. Semuanya kita petakan secara komprehensif. Kita juga membuat analisis terhadap jenis kerentanan sosial dalam masyarakat serta mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang bisa saja mereka tergerus dengan kehadiran sehingga perlu ditangani secara khusus. Kemudian kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang benar-benar real, lalu juga menjaring persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan Blok Masela agar bisa bagaimana membijakinya ya Pak ya. Kemudian usul saran rekomendasi program CSR, juga desain range-nya. Kita akan membuat range CSR-nya serta pernyataan perspektif dukungan dari pemerintah KKT, dan insya Allah itu sudah diberikan. Dan rata-rata program yang kita dorong ini semua bersifat lebih banyak itu sinergi dan kolaboratif, begitu. Itu kalau ada pertanyaan lagi kami bisa. Ya, saya bisa tambah ya, karena saya tadi sempat menyebut 2 dharma itu penelitian dan pengabdian, maka tadi saya berbisik juga dengan OR4 bahwa sebetulnya dengan terjadinya 2 aktivitas itu, riset dan juga pengabdian, akan saatnya juga sampai kepada kita mengeksekusi kegiatan pendidikan pengajaran sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diamanati oleh Menteri kita Mas Nadiem.
yang 8 bentuk kegiatan, salah satunya diantaranya magang. Ya, magang kita bisa join gitu ya, karena sudah ada kegiatan pendahuluan kita join, dan mungkin anda mahasiswa yang belum selesai bisa dikirim dengan semangat kolaboratif tadi, sehingga mereka akan misalnya memberikan pelatihan melalui magang. Ada juga studi independen, ada juga pengembangan spirit kewirausahaan, kan ada 8 bentuk kegiatan seperti itu. Nah, untuk ini potensi kemesraan ini bisa dapat diteruskan sampai ke pembelajaran yang kaitannya dengan, kan Anda tahu selaku mahasiswa dan juga kita sekarang mungkin tahu bahwa ada kewajiban perguruan tinggi untuk memberikan ruang secara merdeka kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah 8 bentuk yang direkomendasikan oleh Mas Nadiem yang di kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu. Nah, selain pertukaran mahasiswa, kemudian ada studi independen, ada proyek khusus, PKN tematik, tapi juga magang. Jadi mahasiswa tidak hanya diberikan kemampuan yang sifatnya hard skill, tapi juga soft skill. Gitu. Dan itu akan bisa bertali temali 3 tridharma ini. Diawali dengan riset dan pengabdian, tapi nanti pada akhirnya ikut, gitu ya. Karena kalau kolaboratif terus terjadi, maka kita bisa mendorong, dan kita bisa jalan itu terjadi itu. Tidak hanya fisik, juga berbagai fakultas yang ada di bisa join. Seperti itu saya tambah karena terkait dengan soal tridharma tadi itu, Pak. Lalu ada 12, mungkin saya tambahkan langsung 12 desa. Dan ini sebenarnya nilai tambah yang diberikan oleh Unpati. Sebenarnya kita di kontrak resmi Pawarek itu cuma 8 desa. Tapi waktu kita koordinasi dengan pemerintah KKT bulan November 2020 itu, mereka komplain. Mereka bilang bahwa jumlah desanya 13 bukan 8. Kita bilang, loh ini kontrak yang ini disodorkan oleh Inpek, bukan kehendak kita. Akhirnya kita Unpati tim memutuskan untuk menambah 4 desa tanpa bayar. Iya, tadi sudah sempat dibaca juga. Ya, itu Bukan cuma 8 tapi ada penambahan jadi 13 desa. Itu 11 desa di Kecamatan Tanimbar Selatan. Itu menjadi lokus dari onshore Blok Masela itu. Lalu 1 desa di Kecamatan Wertambrian, itu desa Lorulun, di mana keberadaan Bandar Udara Matilda Bataleri itu kebetulan juga di desa Lorulun itu. Lalu keseluruhan waktu pengambilan datanya memang dari November sampai Januari Februari kemarin, dan kita sekarang di fase akhir setelah melakukan FGD gelar data dengan pemerintah KKT maupun dengan Inpek kemarin itu, Pak. Lalu ada beberapa temuan data menonjol dari keseluruhan itu. Kemudian kita punya temuan yang kita highlight di situ, misalnya di bidang SDM dan pendidikan. Memang dari data ya dan analisis kita ketahui bahwa SDM di desa-desa sasaran itu memang umumnya mereka lulusan SD dan SMP SMA saja, dengan tingkat pengetahuan keterampilan yang minim, sehingga daya saingnya ke pekerjaan dan apa juga lemah. Itu sehingga itu kemudian mendorong untuk penguatan SDM ke depan lewat program-programnya itu. Kemudian di bidang kesehatan itu ada sejumlah penyakit yang memang cenderung ya ada di sana, ISPA ya, penyakit tulang, hipertensi ya, darah tinggi, orang stres bagaimana kan, muntaber, gizi buruk, itu juga kemudian bagaimana pola hidup sehat, itu semua kemudian membuat bagaimana ke depan supaya hal-hal ini menjadi pengendalian penyakit, juga mengembangkan perbaikan gizi dan pola hidup sehat itu juga penting.
di dalam program yang kita desain. Kemudian juga berkaitan dengan masalah sosial, salah satunya itu Pak Anal punya istilah itu ada gula ada semut ya. Ya. Jadi terjadi migrasi sosial pihak dari luar ya, jadi etnik sehingga muncul keberagaman sosial di sana dari Sulawesi, dari Jawa, dari mana-mana. Yang mulanya di sana homogen, dia menjadi heterogen. Dan itu bisa ada potensi kalau tidak di manage. Maka kita juga melihat makin tinggi migrasi sosial warga non Tanimbar ke sana, juga non Maluku, khususnya ke Tanimbar Selatan yang didorong peluang usaha tentu di sana ya. Keberadaan Blok Masewa membawa dampak peningkatan keragaman sosial berbasis etnik dan agama dengan implikasi sosek budpol, sehingga program-program yang bagaimana edukasi multikultural, bagaimana program-program peace building, program-program diversity management ya, manajemen keberagaman itu juga penting kita input di dalam program CSR-nya, sehingga kemudian soal Kamtibmas yang tadi sama itu soal manajemen konflik dan peace building juga penting, soal budaya juga bagaimana jati diri mereka tetap dipertahankan dalam kondisi begitu. Maka program-program pemberdayaan, penguatan budaya, sanggar-sanggar, sampai ke macam festival-festival seni budaya yang harus perlu diperkuat supaya jati diri mereka tetap hidup, tentu itu semua secara programatis akan didorong. Kemudian yang tidak kalah penting program ekonomi itu yang paling penting juga, karena temuan kita kan angka pengangguran terus meningkat, apalagi di masa Covid lapangan kerjanya berkurang sekali kendala, lalu tapi juga ada potensi peluang yang bisa dikembangkan, dan karena itu program CSR banyak juga didorong ke sana untuk memperkuat ekonomi lokal ke depan. Oke. Silakan. Apakah ada kegiatan selanjutnya setelah ini? Ya, yang jelasnya bahwa pertama kita bersyukur bahwa program pemetaan sosial ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Biasa diupdate dalam 3 tahunan. 3 tahunan nanti akan diupdate lagi. Lalu kemarin di awal itu sebenarnya ada tim konsultan yang mereka kira kata orang Unpad ini abal-abal, jadi mereka siapkan tim pendamping dari UI, dari Trisakti apa. Tapi setelah kita presentasi proposal, kita jalan, dan kemudian mereka tahu bahwa Unpad punya kapasitas lebih, jadi langsung mereka lepas konsultannya itu, langsung dilepas, dan mereka anggap bahwa Unpad ke depan mampu menangani sendiri. Itu salah satu yang kita perlu syukuri. Lalu tindak lanjut yang maha penting itu soal program CSR ini, karena di sini banyak sekali program-program yang melibatkan Universitas Pattimura di semua jurusan, semua fakultas. Kalau jadi itu yang nanti kita connect dengan kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka, supaya ke depan itu banyak sekali program-program capacity building. Dan itu yang kayak misal salah satu contoh, misalnya kemarin disepakati kan dalam diskusi Pak Warek itu, mereka tanya kira-kira di sana impact terkait vendor lokal. Ini siapa yang dijadikan vendor lokal di sana supaya menjadi mitra impact? Saya menjawab bahwa vendor lokal pertama adalah BUMDes. Jadi masing-masing desa diperkuat BUMDesnya, dan mereka menjadi supplier, maka perlu penguatan BUMDesnya, diberdayakan. Ya di sini kan ekonomi bisa masuk, fisik masuk ya, untuk penguatan BUMDes di 12 desa itu salah satu program yang tidak kalah penting itu. Demikian juga misalnya banyak dana desa ini, tapi pemerintah desa kurang kapasitas ya. Misalnya dalam manajemen pembangunan desa, soal perencanaannya sampai ke evaluasinya, kemudian bagaimana mengelola aturan mengenai kerjasama desa.
bagaimana mengelola kewenangan desa, bagaimana menata administrasi desa sampai berbasis elektronik, bagaimana kapasitas BPD untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di tingkat desa. Banyak sekali hal yang perlu campur tangan dari, termasuk bagaimana memperkuat promosi dan pemasaran ya, dan itu e-learning, pembelajaran edukasi berbasis online, itu semua ada dalam program-program ini. Gitu. Boleh saya tambah sedikit aja. Ya, silakan Pak Mo. Pak Mo administrator dan peneliti. Terkait program lanjutan dari CSR ini kan, selain tadi yang disampaikan Pak Ketua itu kan, di samping update sosmed, tapi kemarin hasil kita punya diskusi itu kan yang pertama memang setelah kajian kemarin kita punya diskusi itu kan akan dipelajari oleh Impact dan akan memetakan program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, yang kemudian itu hasil identifikasi mereka akan menentukan jangka pendeknya yang seperti apa programnya, dan itu setelah dipelajari kita punya hasil rentra. Itu yang kemarin itu menjadi kesepakatan kita. Apakah itu yang berkaitan langsung dengan kita punya apa yang kita sampaikan dalam kegiatan itu, dan saya kira itu Impact itu sangat antusias dalam menerima kita punya program, terutama memang yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Memang programnya itu berbasis masyarakat. Kalau tadi memang sinergitas antara pemerintah kabupaten KKT, kemudian dengan Impact termasuk perguruan tinggi. Nah, kolaborasi ini saya kira ya akan diterapkan oleh Impact, dan mudah-mudahan ke depan seperti yang dijanjikan oleh Impact itu, kolaborasi ini mungkin akan berlanjut, dan mudah-mudahan kita menyambut ini bahwa ini dalam rangka mensejahterakan warga masyarakat terutama di KKT. Saya kira itu poin pentingnya soal keberlanjutan program dari Impact maupun dari kita punya tim dari Unpati. Ya, saya lanjutkan ya, saya tambahkan bahwa apa yang kita sampaikan tadi itu adalah output dari sebuah kajian. Outcome-nya nanti adalah sejauh mana action yang dilakukan oleh Impact, dan tentu membutuhkan sentuhan tangan lembaga pendidikan, khususnya Universitas Timur. Jadi outcome-nya nanti adalah ketahanan sosial. Bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti migrasi, pertumbuhan ekonomi. Dia tidak boleh menjadi penonton. Nah, apa peran universitas pasca rekomendasi ini adalah menciptakan bagaimana menurunkan mahasiswanya untuk menjadi pendamping. Itu intinya di situ. Jadi tidak bisa dilepas pisahkan antara CSA, antara Impact, Universitas Timur dan KKT. Berangkat dari kajian ini, maka dia akan menjadi lanjutan program action yang dilakukan oleh Impact melalui dana CSR pasti membutuhkan pendamping, dan pendamping itu adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Patimura. Kalau dia berbicara masalah BUMDes, berbicara masalah rantai pasok ekonomi, berbicara tentang sumber daya alam, promosi produk-produk masyarakat, bagaimana ditingkatkan produknya menjadi nilai jual. Kalau tadi pasarnya hanya pasar lokal, maka dia harus menjadi pasar umum. Apa yang dilakukan oleh universitas mendampingi, mulai dari penerbitan surat izin, mulai dari rekomendasi dari Balai POM dan Kesehatan, mulai dari packagingnya, bagaimana kemasannya, sampai kepada marketingnya. Itu adalah peran mahasiswa Universitas Patimura untuk melibatkan diri di dalam kegiatannya. Sehingga fungsi kajian ini adalah membentuk ketahanan masyarakat, membentuk ketahanan sosial, agar dia bisa beradaptasi, ya, mulai dengan istilah kita social capital itu. Jadi yang pertama adalah mutual trust. Bagaimana masyarakat mempercayai, tidak menimbulkan kecurigaan terhadap semua orang yang datang. Itu yang perlu dilakukan. Jadi ada ketahanan sosial. Jadi dia harus ada mutual trust-nya. Yang kedua, ada aturan-aturan lokal, ada norma kearifan lokal. Itu juga harus diadaptasikan sehingga orang masuk tidak semena-mena
membawa dirinya, tapi dia harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Itu tidak bisa dirubah secara spontan. Betul. Yang ketiga, terbangun network. Ada jaringan. Tadi kalau pasarnya pasar lokal, maka ada pendatang yang memasarkan hasilnya keluar, dan itu menjadi sebuah metode pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi kajian ini tidak berlangsung sampai di sini saja. Betul. Pasti ada lanjutannya karena adalah pengembangan masyarakat. Ketahanan sosial menjadi outcome dari kegiatan-kegiatan itu. Bahkan ditambahkan bahkan untuk studi AMDAL pun, kalau AMDAL itu hanya bicara identifikasi dampak, Iya. tetapi bagaimana persoalan yang terjadi AMDAL itu ditangani. Ini kita porsi kita ini. Jadi ini menghandle semua hal karena ini yang Dia akan meminimalisasi semua dampak. iya. Ya, dia akan meminimalisasi semua dampak dengan membentuk ketahanan masyarakat, ketahanan Betul. sosial masyarakat. Ya. Saya pikir cukup ya. Ya. Gini Pak, jadi kan sekarang mungkin kendalanya pandemi ya. Selain itu ada kendala apa sih yang mungkin bapak-bapak dan tim lalui saat lalui survei. atau rasakan selama melakukan kegiatan? Sebenarnya dengan pengembangan informasi teknologi sekarang, jadi jarak bukan menjadi tantangan. Tadi metode yang dipakai oleh tim kajian dengan membatasi diri, tetapi secara fisik, tetapi secara IT semua data bisa dikumpul secara masif dengan mempergunakan tangan-tangan ahli lokal yang ada di lokal itu memberikan informasi. Sistem kita di sini memikirkan bagaimana formatnya untuk mendapatkan data. Jadi hampir kalau kita sebenarnya dari akademik tidak boleh berbicara tentang tantangan seperti itu. Karena itulah tantangan menjadi motivasi kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi bukan tantangan lalu kita down, tidak. Justru tantangan itu adalah merupakan sumber energi untuk kita mendapatkan kajian lebih baik. Betul. Ya, inilah yang dilakukan pola kajian yang dilakukan oleh tim peneliti, bahwa jarak pandemi bukan menjadi tantangan, tetapi yang menjadi tantangan adalah sejauh mana kita berenergi untuk mendapatkan hasil dan melahirkan rekomendasi yang baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Sebelumnya saya baru lihat soal sedikit misalnya tantangan tim itu dalam hal misalnya pengambilan data. Memang kemarin itu salah satu misalnya soal data desa itu memang ada hal-hal tertentu yang memang pengambilan data mengalami kendala. Contoh misalnya soal ada beberapa desa yang memang itu selalu sering terjadi pergantian lurah ya, pergantian lurah. Nah, karena sering terjadinya pergantian lurah, maka data pun juga sering berganti. Ada bahkan itu lurah yang kemudian satu lurah yang lain itu datanya kemudian dibawa oleh lurah yang lama, dan lurah yang baru pun kemudian mencoba untuk membuka data baru lagi. Nah, ini yang kemudian salah satu kendala teknis. Ya. Itu saya kira tapi secara keseluruhan saya kira berjalan seperti biasa. Ya. Mungkin saya tambahkan di situ itu masalah yang ditemui memang benar Mokhtar bilang itu, bahwa ada sejumlah desa yang status kepala desanya itu dia penjabat, jadi orang dinas yang ditempatkan sementara, dan karena mereka lebih banyak di dinas dan mereka tidak fokus untuk mengkonsolidasi administrasi data di desa, jadi memang ada desa tertentu yang datanya memang menjadi kurang ini lengkap itu karena masalah itu, bukan kades definitif. Nah, iya. Jadi seperti W4 bilang, sebenarnya kendala itu terjadi saja, tapi kita sebagai peneliti tadi dibilang soal harusnya turun langsung itu karena COVID itu kemudian dilakukan melalui online, dan itu bukan hanya kuliah juga seperti itu, dan itu diatasi. Karena itu mesti saya katakan, dan itu kemarin dalam diskusi PR4 bahwa Ibu Puri, perwakilan dari Inpek itu mengakui
tidak menyangka, sebetulnya bukan membanggakan diri, tapi laporan ahli itu sangat detail. Saya catat sangat detail, dan mereka bahkan harus menyesuaikan tugas mereka yang untuk AMDAL itu terhadap laporan yang dipresentasikan oleh tim Unpati. Jadi ya, ini bukan untuk istilahnya membanggakan diri, tapi itu faktanya seperti itu. Jadi kendala-kendala yang saya bilang tadi atau disebut-sebut itu sebenarnya terjadi, tapi kita atasi itu sehingga memberikan bukti di mana laporannya itu diakui, bisa diakui karena disebutkan ada 3 catatan itu detail, dan karena itu mereka kemudian menyesuaikan tugas mereka yang AMDAL itu Power 4 seperti itu. Dan tadi tidak nyangka dikatakan begitu, tidak nyangka Unpati bisa seperti itu, dan itu kita bersyukur bahwa image tentang keraguan atau apa itu telah tereliminasi dengan terlaporkan dan diskusi kemarin Pak. Saya kira itu tambahan. Ya, ini terakhir. Mungkin ada harapan dari bapak-bapak yang ingin disampaikan. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai dan menghormati sekaligus membanggakan apa yang telah dihasilkan oleh tim social mapping atau pemetaan sosial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka CSR ya, dalam rangka implementasi CSR yang akan dilakukan oleh INPEX. Dan harapan saya yang berikutnya adalah tidak sampai di sini, tetapi Unpati senantiasa selalu dilibatkan di dalam perencanaan sampai kepada dalam bentuk kemitraan kerjasama antara lembaga Universitas Patimura dengan INPEX dengan SKK Migas. Ini bukan baru. Sudah berapa kali dilakukan kajian-kajian dulu dengan Fakultas Ekonomi, ada kajian rantai pasok di Kepulauan Tanimbar juga, dan ini adalah social mappingnya. Jadi itu artinya menunjukkan bahwa sebenarnya INPEX sangat mempercayai Universitas Patimura dalam kajian-kajian ini, karena yang memahami situasi masyarakat adalah orang Maluku itu sendiri. Ya, kalau orang luar ya pasti harus turun ke lapangan dan belajar banyak. Tapi kalau orang Maluku, karena memang dia adalah beradaptasi dan banyak sekali putra-putra daerah yang kita libatkan, jadi secara budaya dia sudah sangat paham. Aturan-aturan lokal dia sudah sangat paham. Sehingga ini menjadi dioles saja berdasarkan sentuhan-sentuhan akademik, sehingga dia menjadi lebih baik, lebih detail, lebih komprehensif. Nah, jadi harapan kita dari Universitas Patimura tetap terbuka pada siapa saja, bukan hanya INPEX untuk melakukan kajian-kajian. Kita tetap terbuka dan kita punya sumber daya yang cukup capable, yang cukup kompetitif, karena mereka semua adalah lulusan-lulusan terbaik dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Oleh karena itu kita terbuka saja. Hanya memang ya dulu selalu kita dipandang ya sebelah mata, tapi sekarang ini tidak boleh seperti itu lagi, dan kita bersaing karena sumber daya manusia kita juga adalah manusia-manusia yang punya kapabilitas dan kapasitas. Oke, terima kasih. Sudah tersampaikan semuanya ya, Pak. Oke. Iya, terima kasih untuk waktunya kepada bapak-bapak. Mungkin kita closing aja. Intinya jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat agar supaya kita terhindar dari segala virus, apalagi virus yang entah kapan berakhir ini ya, pandemi. Iya, seperti itu. Mungkin itu aja. Kita juga nggak lupa untuk ngingetin teman-teman semua untuk tetap subscribe YouTube channel kita Suara Patimura, dan juga follow Instagram kita @suara.patimura, dan jangan lupa like Facebook kita di Radio Suara Patimura. Oke, sampai jumpa.